Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang paling banyak hartanya, bahkan juga bukan yang paling banyak ilmunya, akan tapi yang paling bertakwa. Dan Nabi Muhammad mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Hati yang rindu kepada Allah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan seseorang ini adalah dekat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, pintu untuk mendekat kepada Allah itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia sama. Tinggal orang itu mau memasuki atau tidak. Semua orang mempunyai pintu untuk dekat kepada Allah dan kesempatannya sama. Yang ustadz bisa mendekat kepada Allah dengan pintunya. Yang pejabat bisa mendekat kepada Allah dengan pintunya. Yang kaya bisa mendekat kepada Allah dengan pintunya. Yang melarat pun bisa mendekat kepada Allah dengan pintunya. Dan Allah yang maha adil memberikan kepada kita sama pintu kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat seseorang itu tidak memasuki pintunya, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dengan memasuki pintu kita masing-masing. Pintu kita masing-masing kita masuki. Siapa anda, siapa kita? Sadarilah siapa kita. Kalau kita adalah termasuk orang yang diberi oleh Allah harta melimpah ruah, maka ketahuilah pintu untuk mendekat kepada Allah adalah dengan berinfak, sedekah, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, orang yang butuh. Dan itu pintu kita. Jangan mengharapkan pintu yang lainnya, maka di saat kita berhayal menanti-nanti pintu yang lainnya tidak akan kunjung sampai kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahai para ustadz, anda punya pintu sendiri. Dengan ilmu anda ajarkan kepada orang lain dan beri suri tauladan yang bagus padamu para umat. Ini adalah pintunya para ustadz, memberi suri tauladan contoh di dalam amal baik, contoh di dalam akhlak yang mulia. Jangan sampai ilmu kita nanti malah mengutuk kita. Jangan sampai jangan sampai seorang ustaz ternyata nanti seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, berada di dalam neraka jahanam, akan tapi yang diajar malah masuk surga. Maka ustaz, masukilah pintu dengan ilmunya, mengamalkan ilmu, memberi suri tauladan. Dan pejabat, anda punya pintu untuk mendekat kepada Allah. Dengan jabatan anda, kekuasaan anda bisa menjadi mulia di hadapan Allah. Anda bisa merubah banyak hal, menghentikan kemungkaran. Anda bisa menggerakkan amal baik karena anda punya kuasa. Dan yang melarat, yang miskin, anda punya kunci untuk mendekat kepada Allah dengan kesabaran anda. Dengan kesabaran, tanpa harus curang di dalam bekerja, tanpa harus membohongi orang. Maka dengan kesabaran anda, maka Allah akan memberikan pahala kepada anda yang berlipat ganda pahala kesabaran. Maka ketahuilah saat itu anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, perlu kita menyadari kira-kira pintu apa buat kita ini. Allah memberikan pintu kepada hamba-hambanya, kesempatan yang sama, cuma pintunya berbeda. Tapi untuk sampai kepada Allah sangat mudah siapapun kalau mau. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang teledor akan pintunya ini. Orang kaya berhayal kalau dia bisa memberi pengajian, itu salah. Kalau hanya ingin mendapatkan gelar juru dakwah di hadapan Allah dengan kekayaan anda, undang orang sebanyak-banyaknya, kasih makan, undang satu ustaz untuk mengasih pengajian, selesai. Pejabat, jangan berhayal saya punya pesantren, saya jadi kiai gede. Anda punya pintu sendiri, masukilah pintu anda dengan jabatan anda, adakan acara-acara, undang kiai. Dan begitu juga seorang kiai yang lupa akan pintunya, lihat, yang lupa akan pintunya, dia tidak akan bisa kunjung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semuanya ini adalah punya kesempatan yang sama untuk dekat kepada Allah. Dan jangan sampai lalai, jangan sampai kita lupa. Tukang becak jangan dianggap dia tidak bisa dekat kepada Allah. Ketahuilah hakikat kemuliaan di hadapan Allah adalah halal di dalam urusan pekerjaan. Dan di saat kita bekerja, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berjualan di warung, di hadapan Allah tidak beda dengan orang yang kaya raya. Akan tetapi ketahuilah, kalau Allah telah memberikan kepada kita pekerjaan yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, maka ketahuilah itu adalah bencana diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya karena Allah menghendaki untuk menyiksa hambanya ini di akhirat nanti. Maka ayo kita cermati kita ini di bagian apa. Sadarilah keberadaan kita ini sebagai apa. Yang pejabat, yang kaya raya. Maka ayo dimasuki pintu jabatan ini dan pintu kekayaan, pintu mendekat kepada Allah dengan jabatan dan kekayaan kita. Mari kita mendekat kepada Allah dengan jabatan dan kekayaan kita. Jangan sampai jabatan yang seharusnya menjadikan Allah ridha kepada kita, tetapi jabatan menjadikan Allah murka kepada kita. Begitu sebaliknya, yang namanya harta ini bisa mengantarkan orang masuk neraka secepat-cepatnya. Begitu juga jabatan bisa mengantarkan orang masuk neraka dengan sangat cepat, yaitu di saat dia curang, mempunyai jabatan, dia berbuat zalim, aniaya, dan tidak ada tergerak untuk mengangkat Islam, berjuang untuk Islam, padahal dia punya kesempatan sangat besar. Begitu juga yang punya harta, ia sebetulnya punya kesempatan dengan hartanya untuk membangun pesantren, mendirikan masjid, menyantuni yatim piatu. Akan tapi dengan kekikirannya, ia tidak pernah memberikan hartanya di jalan kebaikan. Maka saat itu dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu sebaliknya, yang namanya harta dan pangkat itu ternyata adalah kendaraan yang sangat luar biasa cepat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang Anda para pejabat, yang Anda orang kaya, manfaatkanlah apa yang diberikan oleh Allah ini sebagai kendaraan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jabatan Anda hanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tetapi jika Anda punya dosa banyak dengan jabatan Anda, dosa itu akan Anda petik sepanjang masa. Begitu sebaliknya, jika Anda dengan jabatan Anda telah merubah banyak kemungkaran, Anda hentikan amal ibadah masyarakat Anda gerakkan, maka ketahuilah biarpun Anda menjabat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata Anda akan senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia Anda mendapatkan pangkat di hadapan manusia, dan ternyata di akhirat Anda juga mendapatkan pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita ridhonya, semoga Allah mengangkat derajat kita, semoga Allah memuliakan kita semuanya, yang pejabat, yang kaya, yang larat, yang ustadz, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.